Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Merki di channel Horor Nggak Horor. Oke. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari teman saya. Judulnya Lumpang Berdarah. Kita mulai saja ceritanya ya. Langit kemerahan di ufuk barat mulai tergantikan warna kelabu saat Dani dan dua sahabatnya, Fikri dan Yoga, menyiapkan tenda mereka di tepian alas hutan Patung, Desa Kemloko. Bagi mereka, camping di desa kecil ini hanyalah hiburan yang bisa mereka pamerkan di media sosial. Dani yang paling vokal meremehkan semua mitos yang diceritakan oleh warga desa. "Gue bosen bro, masa cuma nginep di pinggir hutan? Katanya di sana ada lumpang angker yang katanya bisa narik orang," ejek Dani sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Yoga yang orang tuanya asli dari desa sebelah menggeleng gelisah. "Ini bukan kayak horor yang lu tonton. Enggak. Lumpang itu dulu bekas tempat eksekusi. Dukun-dukun kampung zaman dulu nimpukin kepala orang yang dikutuk. Banyak yang bilang lumpang itu haus darah." "Alah, lumpang gitu doang, kuno amat," Dani mentertawakan. Mereka bertiga memutuskan masuk ke dalam hutan, menembus gelapnya malam. Meskipun warga sudah mengingatkan mereka, Dani dengan lantang menantang. "Kalau jurignya ada, sini gue tantang lo, selfie bareng sama gue." Suara jangkrik dan kodok yang tadinya ramai hilang saat mereka melangkah lebih dalam. Suasana berubah sunyi, terlalu sunyi. Bahkan daun pun seperti berhenti bergetar. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah rimbunnya pohon beringin yang menjulang. Di tengahnya berdiri lumpang batu besar kehitaman dengan bercak merah tua yang menyebar dari dalam lubang. Dani melompat ke atas lubang sambil bersorak, "Nih dia si lumpang berdarah. Mana jurignya? Keluar dong!" Tiba-tiba angin bertiup kencang. Suhunya seperti es yang membekukan tulang. Fikri menatap lumpang itu. Di permukaan terlihat genangan cairan merah kental yang bergerak perlahan, seperti darah segar. Tapi itu tidak mungkin. Siapa yang menuangkan darah di tempat sesunyi ini? Yoga memucat. Dia melihat bayangan-bayangan kecil di sekitar lumpang, seperti sosok anak kecil dengan wajah rusak yang mengintip di balik semak-semak. Udah, jangan keterlaluan. Gue serius nih. Tempat ini gak main-main." Tapi Dani tetap menantang dan memasukkan tangannya ke dalam lumpang dan tertawa. "Ayo dong jurig, keluar. Ini tangan gue nih. Kalau lu ada nyali, seret gue." Tiba-tiba dari dalam lumpang muncul tangan-tangan hitam kecil. Jarinya kurus dan panjang, kuku yang tajam seperti paku besi. Mereka mencengkram pergelangan kaki Dani kuat-kuat, dingin dan tak mungkin dilepaskan. "Woi, apaan ini? Lepasin!" Dani menjerit. Tubuhnya ditarik paksa ke dalam lumpang yang jelas-jelas sempit. Fikri dan Yoga berusaha menarik Dani keluar, tapi seperti ada yang melawan kekuatan yang tak kasat mata. Tubuh Dani ditarik, dipelintir, masuk ke dalam lubang di lumpang kecil. Mustahil tubuh manusia bisa masuk, tapi Dani hilang tersedot. Dari dalam lumpang muncul suara jeritan Dani, lalu hening. Fikri dan Yoga membeku. Mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka terkesiap. Dari dalam lumpang muncul kepala Dani, menatap kosong ke atas. Matanya terbelalak tanpa nyawa. Mulutnya
membentuk senyum miring yang mengerikan. Tiba-tiba dari pohon beringin muncul sosok perempuan tua, bertubuh bungkuk, berwajah penuh luka, matanya kosong. Ia tertawa cekikikan sambil berkata lirih, "Yang mengolok tempat keramat, kepalanya jadi tumbukan sampai habis 7 turunan." Fikri dan Yoga berlari sekencang mungkin menembus gelapnya hutan. Tapi langkah mereka seperti berputar di tempat yang sama. Mereka kembali lagi ke tempat lumpang berdarah itu. Kali ini mereka melihat lebih banyak tangan-tangan keluar dari lumpang, melambai-lambai seperti memanggil. Mereka pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga desa menemukan Fikri dan Yoga tergeletak di depan lumpang dalam kondisi linglung. Mulut mereka kaku. Mereka terus menggumamkan mantra yang tidak dimengerti. Dari lumpang itu, kini lebih merah dari sebelumnya. Lebih basah, lebih lapar. Orang-orang desa meyakini lumpang itu telah mendapatkan tumbukan baru. Dan siapapun yang sombong meremehkan tempat keramat akan mendapat giliran berikutnya. Sampai hari ini lumpang itu masih berdiri. Dan setiap malam Selasa Kliwon, warga mendengar jeritan suara Dani yang tak pernah bisa pulang. Ya, cukup sekian ceritanya. Sampai di sini. Gimana ceritanya menurut kalian? Oke, komen-komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di lain cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.